yang akan menyampaikan ya memperkenalkan RP nanti Pak Irianto. Oke. Iya. Serius banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ada banyak senior-senior yang hadir di sini. Tapi lainnya kan nggak pakai ini. Iya. Iya, terima kasih. Sungkan tapi kayak uyai segoro. Tapi begini loh Ibu Bapak sekalian. Indonesia ini kan semakin lama kan dalam konteks toleransi kan semakin kacau. Kalau dulu zaman Pak Karno itu hampir tidak ada satupun gereja yang ditutup. Ya nggak perlu baca Alkitab untuk mengamini kata saya. Pokoknya percaya nggak tahu ya. Karena di Alkitab nggak ada Soekarno, nggak ada kayak gitu. Tapi nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ayo, kenapa kok nggak ada? Padahal masih kuat. Nggak ada itu karena menurut saya itu kekuatan kelompok selain Islam, kelompok kekristenan, kekatolikan bersama dengan Islam nasionalis, bersama dengan partai komunis, orang-orang Islam yang ada di PKI itu menjaga apa? Merawat Islam yang dirawat oleh Mas Umi itu menjadi Islam yang Indonesia. Juga kalau per hari ini Nusantara, tapi kan itu Nusantaranya PKB kan nanti ruwet meneh ono Zainal kan. Jadi kan banyak orang biyen itu wong wedok gak jilbaban, wong muslimatan gak jilbaban, pakai ini. Biyen iso, sekarang kok gak iso. Kayak gitu. Nah, yang menarik apa? Kelompok kekuatan Islamis itu orang-orang Islam di Indonesia yang mengamini dan bermimpi Indonesia menjadi negara Islam. Itu orang-orang Islamis. Jadi orang Islam yang meyakini bahwa Indonesia Islam itu saya namakan Islamis. Nah, kelompok-kelompok Islamis itu gak terlalu suka dengan kelompok-kelompok komunis. Karena apa? Karena kelompok komunislah yang paling kenceng melakukan kritik terhadap bagaimana model berislam. Wah, ini gak dipateni. Mereka akan menjadi batu sandungan untuk mengislamkan negara Indonesia. Lalu dihancurkanlah pada tahun 65 dan lain sebagainya. Lalu ketika Pak Harto ini naik, mulai ada 3, 10, 25 gereja yang mulai bertumbangan. Orang Tionghoa dipersekusi. Ya, orang Tionghoa mulai dipersekusi. Itu bukan zamannya Soekarno menurut saya. Ya, tapi pada zamannya Soeharto dan lain sebagainya. Sampai kemudian apa? Kekuatan-kekuatan Islam itu, kekuatan Islamis itu kemudian mulai mendapatkan panggung di zamannya Pak Soeharto itu. Meskipun kita tahu Pak Soeharto juga tidak terlalu welcome dengan kelompok-kelompok Islamis tadi itu. Buktinya apa? Jilbaban gak oleh. Karena dulu Pak Soeharto mikirin ini, nek wong Islam wis mulai gelem jilbaban, iki tanda-tanda dia radikal pada waktu itu. Karena jilbabannya orang pada tahun 80-an itu jilbaban jilbab gorden, dan itu memang terinspirasi di revolusi Iran dan lain sebagainya. Jadi kelompok-kelompok Islamis ini dipersekusi beneran pada waktu zamannya Soeharto supaya negara ini tetap Pancasila. Jadi kalau boleh ngomong bahwa sebenarnya ibu bapak sekalian, Pak Soeharto ini juga kepingin negara ini dalam tanda petik Bhinneka Tunggal Ika, mong carane sing rada nggak bener. Ojo jilbaban lho ya.
Wong Islam gak oleh gawe tablik akbar dan lain sebagainya. Dia ingin menjaga Pancasila, tapi cara pandangnya masih gak pas dalam konteks hari ini. Sama dengan kita sebagai orang tua ngelarang anake metu bengi soalnya apa nggo wedi meteng, nggo wedi kesasar. Pokoke kudu nang kene jam 09.00 kudu nang omah. Pengennya memproteksi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kemudian kelompok Islam itu yang awalnya semuanya pro negara Islam, lalu ada satu orang yang keluar dari rahim kelompok konservatif Islam. NU itu konservatif dulunya. Buktinya apa? NU itu juga pro syariat Islam. Tahun 80-an sampai 80-an dia pro syariat Islam. Silahkan kalau dilihat. Sampai kemudian keluarlah orang yang namanya Gus Dur ini karena saking apanya ya, saking seringin nongkrong karo selain kiai-kiai. Begitu. Jadi ono kiai kok luwih seneng nongkrong nang gereja, luwih seneng nongkrong karo wong Tionghoa nang lenteng-lenteng kayak Yai Zainal iki. Iki ciri-ciri Indonesia akan lebih selamat. Amin. Tapi nek ono kiai-kiai kok seneng nang pondok ae. Ya gak apa-apa ya. Mung ya aku rada ketar-ketir kaya ngono terus. Nah, ada satu sosok yang menurut saya unik. Ya, karena Gus Solah adiknya itu juga oke, tetapi ngopine aduan Gus Dur menurutku loh Mas. Ya, seperti itu. Nah, menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa menurut saya penting? Nah, Bapak sekalian begini ya. Dampak dari reformasi itu kan semua boleh, termasuk menyebarkan gagasan Islam sebagai negara. Itu gak esok dilarang, Pak. Karena apa? Ya karena demokrasi membolehkan semuanya, kecuali dalam tanda petik yang PKI dan lain sebagainya, karena itu kecelakaan sejarah. Nah, ketika proses Islamisasi itu menguat setelah 98, itu semakin lama tensi Indonesia itu tidak semakin baik. Kudune kan demokratisasi kan mendorong orang Islamnya menjadi lebih Islam yang baik. Tapi ini Islamnya semakin lama semakin rumit. Saya tahu, kok kita kok ngomong Islam. Saya ini minta tolong ke jenengan semuanya sebagai para kader dan penggerak. Nek kepingin membawa negara ini menjadi lebih baik, maka awasono bagaimana perkembangan di mayoritas. Sama dengan begini, kita trading. Nek kepingin duit rupiah kita ini selamat, ngeceknya apa? Ngeceknya dolar, Pak. Nek dolar itu stabil, euro stabil, urip rupiahku stabil. Nah, saya ini ngomong ke jenengan semuanya. Nek uripe kepingin stabil, aman, tentrem, nganjuk dan lain sebagainya, oke, tidak ada peristiwa persekusi seperti yang dialami oleh Pendeta Dempsey. Ya, ini nilainya. Ya, oke. Maka lihatlah bagaimana potret besar keislaman yang ada di wilayah itu. Nah, masalahnya ini yang selalu saya omongkan. Ini kan general check up, di swab, di PCR. Tahun 2017, ini tahun 2017, hasil lab di dalam tubuh Islam Indonesia, faktanya seperti ini. Ini peta opini radikalisme pelajar Islam seluruh Indonesia. Berarti pelajar Islam itu kan ya SMP sampai SMA. Iki tahun 2017. Berarti mereka inilah yang akan memimpin Indonesia 10-20 tahun yang akan datang. Sungguh cara bibit itu, iki bibit nanti yang ganteng. Nah, faktanya 2017 itu peta opini radikalisme pelajar ini semakin merah, itu berarti pelajar Islamnya semakin radikal dan opininya radikal dan intoleran. Nah, Mbak Sita, Bu Ir itu kan rumahnya kan di Medan, di Batak sini tuh. Rumah ininya ya, apa namanya, tanah tumpah darahnya. Oh, merah banget. Papua, entek lah. Ya, kuat. Toleran iya, tapi orang Islami, pelajar Islamnya radikal. Dari mana saya tahu?
Ya dari survei. Kan selain Alkitab dan Al-Quran yang wajib kita percayai kan hasil survei. Gitu. Iki surveinya siapa? Surveinya wong Islam, sing disurvei wong Islam. Nah, tapi nek iki sing nyurvei wong Kristen, hasilnya rodok nyelek-nyelekno wong Islam. Bontek sampean nek pasal penodaan agama. Ya, jadi ini yang nyurvei wong Islam, sing disurvei wong Islam. Orang yang kelas itu. Nah, menurut saya situasinya juga tidak semakin lama tidak semakin baik seperti itu. Ini hasil survei yang tadi ya, instrumennya. Nah, saya ingin mengatakan begini, Bu Bapak. Islam di Indonesia terkait dengan toleransi dan Pancasila itu cuma dibelah menjadi dua panglima. Gak peduli HTI, gak peduli kami, gak peduli NU, gak peduli Muhammadiyah, gak peduli LDII. Saya tidak akan ngomong itu. Tetapi Islam di Indonesia yang berKTP Islam itu kira-kira manute itu terhadap salah satu dari dua jenderal cara pemahaman Islamnya. Yang pertama, ada orang Islam substantif seperti Kang Zainal ini. Islam substantif itu Islam substantif itu panglimanya Gus Dur. Cara pandang Islamnya ini gini, yo, karena aku orang Islam, maka aku harus menjadi rahmat bagi orang lain tanpa pandang bulu. Gampang iki ngomongannya, tapi angel. Nah, yang kemarin mempersekusi rumah doanya Pendeta Dempsey ini kira-kira gak oke ini. Kira-kira. Karena apa? Ya apa ya? Ya ia masih melihat iki agamanya apa. Nek agamanya gak padha karo Islam, maka ia tidak boleh memiliki rumah yang ada di situ. Nah, jenderalnya adalah Gus Dur. Ya kira-kira ini yang di Islam itu cuma sekitar 45-40%. Mungkin kurang dari totalnya. Nah, yang paling besar itu adalah model Islam politiknya Pak Amin Rais. Nah, menurut saya, mudah-mudahan saja saya salah ya. Cara pandangnya Islam politik itu ya seperti para Islamis itu. Ia menganggap dunia harus diislamisasi karena Islam adalah rahmat. Gitu toh? Pendeta Dempsey, aku kon tak tolong, nek kon KTP agamamu ganti, baru tak tolong. Tapi nek Gus Dur, oh gak delok iku. Kon nek ditabrak wong, gak siap agamamu apa, ya tak bales. Ya tak tak bantu dalam konteks seperti itu. Nah, jadi dua hal itulah. Apakah ketika Gus Dur ini orang NU, apakah semua orang NU akan ikut Gus Dur? Belum tentu. Karena banyak orang NU yang cara pandangnya mengikuti Islam politik. Dari mana saya tahu survei? Tahun 2020 itu Burhanuddin Muhtadi menggelar sebuah survei kepada setiap orang Islam. Salah satu instrumen surveinya begini. Apakah ibu bapak setuju kalau kita pernah Islam? Apakah ibu bapak setuju kalau ada orang selain Islam membangun rumah ibadah di lingkungan Anda? Clear tak? 53% orang Islam itu mengatakan no way. 54% orang NU no way. Iya itu misalnya. NU tapi belum melok sapa jenderal. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Next, aku ingin meletakkannya dalam konteks. Nah, Islamnya Gus Dur, ya, Islamnya Gus Dur itu adalah Islam yang melebur bersama identitas yang lain, yang berbeda, tanpa intensi melakukan penundukan. Maksudnya gini, aku gak masalah pacaran kalau noni-noni itu kan, saya ngajar di Ciputra kan, ketemu noni-noni. Aku pengen pacaran kalau noni-noni sing Kristen, tapi di dalam hati saya, engkau tak Islam, no. Nah, itu bukan model Islamnya Gus Dur. Islamnya Gus Dur itu adalah ia malah merawat di dalam keberbedaan itu. Aku Islam, kon wayahe nang gereja, tak terno. Kon wayahe Paskah, ayo apa jenenge nek kon tuku babi, ya tak terno tuku babi. Jadi
Jadi Islamnya model Gus Dur menurut saya adalah Islam yang merawat perbedaan itu, bukan menyeragamkan. Next pendeta Dempsey. Nah, ini basis keislamannya Gus Dur di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kira-kira seperti itu ayatnya. Apakah kelompok yang sebelah itu nggak ngerti ayat ini? Ngerti. Mau ya dikasih catatan penting. Hal-hal yang positif itu harus dibaca sesama Islam Sunni. Nah, itu. Jadi terhadap Islamnya kayak Maulana Edi Ahmadiyah ini, ya meskipun KTP ini Islam, ya ditendang dia. Atau Maulana Nasir itu yang kemarin masjidnya di Sintang dibakar, nanti ngomong mas, kayak gitu. Jadi problemnya adalah di sini. Next, Nah, ini adalah cara pandang Islam Gus Durian. Ya, nanti kalau ketemu orang Islam, iki wong cara pandang Islam Gus Durian atau tidak, itu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gus Dur meyakini Islam memberikan kewajiban bagi pemeluknya menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat dalam konteks ini meliputi keadilan, kemerdekaan, kesetaraan, next dan lain sebagainya. Nah, secara lebih spesifik, Islamnya Gus Dur itu adalah ia menjamin hak hidup, hak kemerdekaan berkeyakinan, menjamin hak berketurunan, hak kepemilikan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kayak Islamnya Gus Dur itu yo, misalnya itu anu dengan anak Islam lalu anaknya, ya aku kok itu aneh kok lebih cocok nang aneh Maulana Edi lah. Ya aku kok itu aneh lebih cocok nang Sunni yo ketimbang nang Ahmadiyah. Oh gak apa-apa dong, nak golekno guru. Ya. Atau 3 bulan kemudian boring aku ya nang Islam ya. Aku tak jajal nang gereja ya. Wis teratap-teratap iki Maulana Edi. Iki mlebu neraka arek iki. Kafir. Ojo nang gereja, nang kelenteng. Nah, ia menjamin itu. Kemerdekaan berkeyakinan, hakmu itu. Bapak mbak ibu mau cuman ndongakno apa yang terbaik next bagimu next. Nah, ini beberapa hal menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Apakah hanya muslim saja yang bisa mendapatkan hak-hak tersebut? Gus Dur mengatakan tidak, semua orang berhak atas hak tersebut tanpa boleh didiskriminasi atas nama apapun. Nah, kelompok sebelah itu nek nang publik ya ngomong ini. Wong nek kena buri itu ganti sik kan. Mosok ana mati ganti Sunni lho, 2 lah. Kok tak lantik dari pengurus, nah baru kemudian masjidmu gak apa-apa kok bangun misalnya. Jadi ono omongan jobo, ono omongan jero, seperti itu. Orang tulus, ya tidak tulus seperti merpati. Gitu. Tapi liciknya itu yang seperti ular dia, bukan? Kalau di depan kamera ketawa ketiwi gitu kan. Persis seperti koruptor yang tertangkap itu nggak ada rasa bersalah gitu kan, guyu terus mobilnya Gus Zainal ini ditulisi gak ke warung-warungan kayak gitu. Legend ini. Next. Jadi ini gagasan besar Gus Dur seperti ini. Nah, ibu bapak sekalian, saya ingin mengatakan seperti ini. Mohon bantu kami. Ini menurut saya mimpi Gus Dur versi Aanang Sori. Soalnya aku gak ngerti Gus Dur kan wis nggak ada ya. Mau dikonfirmasi bener atau enggak gitu kan? Nggak ngerti saya. Tapi ini versi mimpi Gus Dur, versi saya. Percaya sakarep, gak percaya ya gak apa-apa. Gak tak geruduk lendeng ini. Ya, jadi mimpinya Gus Dur kira-kira adalah mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan mempercayakan demokrasi sebagai sistemnya. Jadi begitu. Ya apa supaya negara iki menjadi negara yang oke, ya, negara yang sesuai Pancasila melalui demokrasi. Demokrasi penting. Karena apa? Karena dengan demokrasi itu orang dijamin hak-haknya. Kalau khilafah, percaya aku, nggak akan. Jadi Mas Agus tadi itu, maaf yo apa ora iso lah di Bupati Nganjuk nek model khilafah. Pendeta Dempsey
wis nyalon misalnya atau dadi lurah gak iso. Dia hanya bisa ketika ini wis syahadat atau ini surat syahadat KTP-mu ganti. Apakah ini omong kosong? Enggak, nek gak percaya namo Aceh. Wis lho. Sekarang kan nggak ada PCR toh, masih swab aja kan, swab 45.000 ini sedang nang Aceh. Delapan, apakah bisa orang-orang Kristen menjadi kecil? Ya apa tadi kecil nek syaratnya kudu iso maca Quran. Iso dirimu. Gak iso. Itu, jadi Gus Dur nggak setuju itu, nggak boleh. Kenapa Gus Dur itu komitmen untuk menghajar sistem pemerintahan Islam? Karena menurut Gus Dur, nek sistem politik Islam itu ditegakkan, maka yang pertama kali akan terkena diskriminasi adalah kelompok yang di luar Islam. Lalu Gus Dur diginikan, loh Gus Dur berarti sampai ini gak pro Islam loh. Gus Dur ngomong, tak ada nih. Islam berbeda dengan politik Islam. Islam berbeda dengan kelompok Islam. Gus Dur Islam, tapi politik Islam dia nggak sepakat. Karena politik Islam itu terobsesi untuk menonjolkan dan memenangkan Islam itu sebagai basis. Ini yang menurut saya penting dan menurut Islam sebagai Islam yang otentik, berwawasan universal yang tidak tercerabut dari akar lokalitasnya. Kowe Islam yo Islam, mau nek magengan yo magengano. Kristen yo Kristen, nek 40 dino yo 40 dino. Kan ada banyak sekarang kekristenan sing mlebu klenteng, wah akeh berhalane. Dianggap menyaingi Gusti Yesus. Sebab di Islam itu juga ada model Islam sing ya apa ya? Mungkin karena nggak rokokan atau apa aku nggak ngerti. Tapi nek ndelok kuburan itu, misalnya ndelok orang Islam yang kuburan, ndelok Islam kemudian pakai udeng seperti Gus Zainal itu, Islamnya modelnya kayak gitu. Jadi hatinya itu selalu teratap Pak. Jadi berislam itu berislam dengan rasa takut. Ono salib putih, ono gereja ngredeg, ono asu, wah tambah gak karu-karuan, besok turu. Ono klenteng, waduh, rasanya hati ini panas dan lain sebagainya. Nah, menurut Gus Dur versi saya, Islamnya nggak seberapa otentik. Nah, Islam otentik itu Islam yang membumi. Kowe Islam, mau aja lali kiwa tanganmu, kayak gitu. Nek diundang perayaan Natal nang lingkungan Kristen, ya kon gak sok Islam sing apik, ya kon teko kan ngono. Ini menurut saya penting ya. Jadi aku pengen ngomong gini kepala temenak gitu kan. Tapi kan gak dipercaya aku ngomong nang mereka penak. Soalnya gak bawa rekomendasi dari Gus Zainal. Saya ngomong kayak gini itu dianggap subversif. Wis. Makanya, kenapa gue sanggup gak tahu ngomong nang kemenang dan lain sebagainya. Stop dulu mungkin ya. Silakan Prof. Ya, iklan rokok lewat dulu. Yang mau sholat
cerita. Ini loh. Ini loh. Cik live lagi. MC ini masih live kah? Masih live. Oke, teman-teman supaya nggak terlalu siang. Nah, ini seperti itu. Nah, gini. Ada banyak laporan dari teman-teman Islam muda yang ingin apa? Ingin quote dalam tanda petik meniru Gus Dur, tapi kemudian dibentak oleh kiai dan bupati, kiai dan orang tuanya. Kok iki anake sapa? Kok ada niru-niru Gus Dur? Gus Dur iku wali. Aku iki anake sapa? Demo anake wong dodol cilok kae kok kemumbulen le nek kon kepengin dadi Gus Dur dan lain sebagainya. Sunan Joko Kali kan akeh. Ya Sunan Joko Kali, Tukang mancing. Bu kali sing ndi. Nah, orang-orang seperti ini yang berpikiran seperti itu sebenarnya maunya baik. Ya, wong Jawa itu kan kon iki sing ngerti unggah-ungguh. Ya, kon iki sapa? Tetapi yang menarik adalah bahwa justru karena Gus Dur itu dianggap wali, dianggap sebagai pemimpin, maka sebenarnya ia pasti bisa dikopi. Kan gak mungkin ya Gusti nuruno Nabi, nuruno Rasul, nuruno Gusti Yesus lah misalnya kayak gitu. Terus kemudian sebagai contoh, tetapi orang nggak boleh nyontoh loh. Ya apa sih ini? Masa iki contoh pengapi, tapi gak bisa dicontoh kan yo tidak masuk akal. Nah, sesungguhnya bahwa apakah Gus Dur itu kita bisa menapak tilasi jejak-jejak Gus Dur? Menurut saya sangat bisa. Nah, bagaimana supaya seperti itu? Nah, ini kemudian para keluarga dan para sahabat-sahabat Gus Dur, ketika Gus Dur meninggal kira-kira 2-3 bulan, lalu keluarga itu ngajak ngomong beberapa orang. Ini apa ya Gus Dur ketika sudah sedo itu bagaimana cara kita merawat warisannya? Karena Gus Dur kan tidak bisa dikatakan kaya, tidak bisa dikatakan kaya. Dia miskin, mungkin miskinnya ya levelnya seperti Presiden Soekarno, yang dia ketika keluar itu juga saya nggak pernah dengar Pak Karno punya pom bensin gitu ya, atau punya pabrik. Padahal dulu kan Pak Karno ini kan yang menasionalisasi aset, yang membuat Amerika itu getam-getam kan. Pokoknya nasionalisasi aset, Gojek dan lain sebagainya. Ini dijoki kabeh karo Pak Karno ya. Seperti itu supaya nggak mau dijajah. Nah, Gus Dur kalau ingin memberikan warisan itu barangkali sangat mungkin bukan warisan harta, tapi warisan pemikiran. Lalu diundanglah banyak orang, kira-kira 100 orang lebih begitu, sahabat dan teman Gus Dur, Said Akil, kemudian Pak Sudamek, kemudian Romo Magnis, pokoknya gak karuan lah. Nah, keluarga yang saya tahu kemudian meminta, bisa enggak Gus Dur ini diperas, kemudian keluar sari-sarinya, sehingga orang lebih mudah untuk kalau mau menjadi pengikut Gus Dur itu seperti ini. Lalu keluarlah ini Bu Bapak, 9 nilai. Kenapa 9? Yo apa ya? Yo dicocok-cocok menurutku sih.
Yo NU kan bintang 9, nek bintang 10 kan 10 itu kan Gusti, kira-kira kan ngono. 10 kan selotok, gak mungkin lah. Kurang ajar nek sampai 10 iki. Yo 9 ngono lah. Ya. Bintang 9 ini yang kemudian ada ketauhidan, ada kemanusiaan, keadilan dan lain sebagainya. Rumit, tapi cara bacanya next. Cara bacanya seperti ini. Ini Facebook saya 2 hari sehari yang lalu. Jadi cara membaca yang 9 itu supaya gampang itu tinggal wirid mas. Nah mbak, wiridnya itu gini. Biasanya kan wiridnya kan subhanallah, 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 bilang kayak gitu, atau kemudian doa rosario atau apa saja lah boleh lah. Tetapi supaya lebih mudah untuk melihat 9 nilai Gus Dur itu ditarik sebagai sebuah sebuah janji atau syahadat. Ya gini, tauhidan itu saya maknai meyakini Tuhanku. Semakin aku meyakini Tuhanku, sing duwe Tuhan, sing gak duwe Tuhan, gak oleh baper, nanti dijelaskan ya. Semakin ya apa-apa kan capek-capek heran ya sangat gak masalah. Ya gak masalah, aku juga tidak merasa dirugikan. Man, bagaimana kamu melihat orang yang tidak beragama? Aku lebih galau kalau ada orang punya hutang tapi nggak gelem nyaur, itu aku lebih galau itu kayak gitu. Jadi bagi yang gitu aja, bagi yang masih mempercayai Tuhan, kira-kira mengimplementasikan 9 nilai Gus Dur itu gampang. Semakin aku meyakini Tuhanku, semakin aku akan bersetia pada kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan dan kearifan tradisi. Wis udah. Wis. Jadi tidak bisa lagi Maulana Edi mengatakan semakin aku berahmadiyah, semakin aku akan menguatkan Ahmadiyah, tapi yang lain enggak bisa. Saya juga seperti itu. Saya Nahdliyin, semakin aku meyakini Islam Sunni Nahdliyin, maka semakin aku akan bersetia ikut rapat, ikut harlah. Oh enggak. Itu urusanmu. Lu mau kaji, kemudian poso, itu urusanmu. Yang dibutuhkan publik, dibutuhkan Indonesia, itu adalah output dari itu. Jadi kalau ini katakanlah dibaca dalam narasi kekristenan Trinitarian, maka semakin aku meyakini Tuhan di dalam narasi Trinitarian, semakin aku akan bersetia pada kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan. Bagaimana ketika ada orang yang tidak bertuhan? Karena kita berkomitmen sebagai orang yang berketuhanan, berkomitmen untuk pada kemanusiaan, maka terhadap orang-orang yang kita anggap tidak bertuhan, itu mereka akan safe. Kan sing percaya Tuhan no Indonesia itu kalau survei dari World Religious Index, 98% orang Indonesia itu mengakui bahwa agama itu sangat penting. Berarti kan beragama kan bertuhan. Berarti ono 98 wong sing kira-kira jek percaya Gusti. Nek cara percayane Gusti menggunakan modelnya Gus Durian, sing 2% iki aman, Pak. Kon demo kampanye tidak ada Tuhan, tidak ada itu, santai wae. Itu aja kok. Iya, santai wae. Karena apa? Karena kami 98 yang bertuhan itu telah bersahadat, semakin aku bertuhan, semakin aku bersetia pada kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesayangan dan keadilan. Titik. Nek cara Islamnya, Kristennya model seperti ini ditakoni, ya apa iki ono wong sudah saling cinta, siji Katolik, siji Islam. Ya apa iki? Ya kan ya gampang ae to. Ya mesti oke. Karena ekspresi final dari orang beragama itu menurut Gus Durian
Iku yo di 8 ini. Bukan sebanyak apa kamu umroh. Wah. Seberapa sering kamu berhaji? Saya tidak mengatakan berhaji itu tidak wajib, ya, wajib. Tapi nek cuma titik berhaji saja, gak koma, gak kesini, rasanya kok gak pas. Next, pendeta ini. Jadi sebenarnya ini, bagaimana kita menyikapi ini beberapa hal terkait dengan penjelasan-penjelasan terkait dengan item-item yang saya kira tidak perlu saya jelaskan. Soal ketuhanan, bagaimana kita menyikapi agnostik atau ateis, menurut saya semakin bertuhan, semakin seseorang bisa menerima sepenuhnya orang yang berbeda. Saya mendoktrin anak-anak di Ciputra itu begini, nih nyuh, gak tahu bagaimana cara orang tuamu mendidik, tapi nih aku mendidik anakku sing Jawa. Semakin kamu Jawa, semakin kamu bisa menerima orang di luar Jawa. Maksudnya bukan di luar Jawa, itu di pulau, tidak ya? Yo, pokoknya selain Jawa. Iya. Artinya apa? Nek misalnya kamu berelasi asmara dengan orang yang berbeda etnis, ini oke. Semakin kamu berislam, semakin menurut saya loh ya, meskipun ini pasti nanti akan disemprit oleh MUI misalnya, tapi ini oke ya. Semakin kita berislam, maka semakin kita mempercayai bahwa ada kebenaran lain di luar keislaman itu sendiri. Kan biasanya kan kita kan enggak tuh. Semakin berahmadiyah, wah, atau semakin ber-NU, maka semakin rotok sesat yang di luar NU atau di luar Ahmadiyah kira-kira. Tapi tidak semua NU dan tidak semua Muhammadiyah. Yang ingin saya kembangkan itu begini, saya melihat Gus Dur itu yang dibela itu kan orang-orang yang di luar identitasnya tuh. Gus Dur itu tuh Konghucu. Dia itu Islam Sunnah Nahdliyin Aglo atau Konghucu. Dia hadir ke Mbak Lani ya Mas, yang kawin Mbak Lani itu, Mbak Lani Sugito, Mbak Lani Gwito, tahun 86 itu, gegeran yang Pengadilan Negeri Surabaya. Gus Dur tadi ketua NU. Pada waktu itu hanya dia yang berani Konghucu nggak bisa disahkan. Gus Dur kan ketua, kan yo bingung hakimi, iki lapo ketua PBNU melok nongkrong loh ya, nggak jadi saksi ahli, ini nonggo gini aja loh. Ya saya ingin mensupport mereka berdua. Wartawan kan sudah nggak karu-karuan dan kemudian dianggap itu sebagai dukungan. Akhirnya kan hakimnya ya rotok ngejar sih, waduh itu kayak Gus Dur. Jadi dia cuma hadir, nggak demo dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur itu bukan Konghucu, tetapi dia membela. Gus Dur bukan Ahmadiyah, tapi dia membela. Kalau dalam narasi kekristenan itu kan, kenapa Gusti Yesus itu disalibkan tidak untuk dirinya sendiri, tapi dia disalib untuk orang lain. Gitu. Menurut saya Gus Dur iki ya, menurutku loh. Ya rotok ngerti Kristen ya. Jelas. Jadi sakti lah. Menurut kadang-kadang ini kok iki opo ya? Kok ngomah seperti Kristen. Kok ngomah. Tapi menurutku campur-campur itu menurutku menarik. Next. Ini soal kemanusiaan. Ini penting ya, Ibu Bapak. Biasanya kan kita ngomong soal kemanusiaan. Kita harus mengikuti kemanusiaan ya. Kemanusiaan ini apa? Dia memperlakukan orang sebagaimana manusia. Wong liya sing nindas orang, itu juga ngomong seperti itu. Nah, saya kasih tahu di sini. Orang itu disebut humanis. Jadi Ibu Bapak, jenengan nanti kalau mati, boleh nisannya ditulis di sini dikuburkan seorang humanis TTD Mas Zainal. Misalkan, kalau bersetia pada dua prinsip kemanusiaan, Anda bisa disebut sebagai seorang humanis kalau mengikuti dua kaidah. Pertama, kaidah seorang humanis itu adalah dia berpikir bahwa pada dasarnya setiap manusia itu adalah baik. Nek ono wong jahat, koruptor, gak balekno duwike kene, dia tidak disebut orang jahat.
ia disebut orang yang sedang dalam proses menuju baik. Oh, nggak ngeri, Pak? Oh, saya pernah dengar cerita. Ya dia pokoknya gini, nggak apa-apa, duit nggak dibalik no. Berarti dia jahat? Enggak, dia nggak jahat. Dia sedang dalam proses menuju baik. Iya. Itu angel ya. Tapi jadi pendeta Dempsey, ya orang-orang itu yang kayak gitu, orang usah dikutuk di Facebook. Diampuni begitu ya. Karena menurut Gus Dur hanya ada orang jenis manusia, manusia baik dan manusia yang sedang dalam proses menuju baik. Engko rak lain. Gitu ya. Jadi nek misale apa ngutangi wong gak disaur, aja dibenci. Dia sedang dalam proses menuju baik. Nek dhewe utang meneh, gak ono meneh. Nek gak disauri, dia sedang dalam proses menuju baik. Piye ya kaya ngono nek menurut Alkitab 70 kali 7. Ibu bapak sekalian, tak kasih tahu ya, orang-orang besar itu hidupnya selalu menderita. Saya ulangi lagi, orang-orang besar hidupnya selalu menderita. Yesus menderita, Pak Karno menderita, Gus Dur mesti dibenci wong. Iya, Mahatma Gandhi, Mas Zainal ini kan termasuk orang-orang pilihan kan. Karena dia dibenci banyak orang. Karena kemana-mana mobilnya ditulisi gak karu-karuan. Jadi harus siap dilakukan. Jadi begitu. Jadi kalau pengen jadi humanis, syarat pertama adalah kita harus meremove kebencian di dalam diri kita. Pada dasarnya setiap orang adalah baik. Jadi wiritannya ini bukan wiritan apa ya? Pada dasarnya setiap orang adalah baik. Pada dasarnya setiap orang ditabrak cepat. Pada dasarnya. Lu serius lagi? Wiritannya 70 kali 7. Iya, tapi godaannya. Pripun? Pripun Mas? Nggih? Nggih. Oh iya. Makanya ibu bapak dari nabi, dari rasul itu gak sembarangan. Ya, kalau di pasal kitabnya itu kan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Pengennya kita itu kan dihantam wong pipi pisan, ya minimal apa yang ngantem pisan lah. Ben impas. Utawa nek gak ya sak bungane pisan, kan ngantem pisan tak kei bunga 10%. Des. Iya, karena itu. Ya, nah yang kedua, ibu bapak, syarat ketika ibu bapak kepingin jadi seorang yang manusiawi, humanis, maka ibu bapak harus bersedia pada poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah kita harus meyakini bahwa setiap persoalan publik bisa diselesaikan dengan akal sehat, bukan menggunakan pendekatan agama. Konek pendekatan agama, bubrah di tempat misalnya klasik. Iki apa iki? Anak orang Islam kok jadi mlebunan gereja. Tapi dicoret sih Pak, tidak boleh menerima waris. Meskipun boleh. Itu kan pendekatan agama. Ya, menurut saya, akal sehatnya perlu diletakkan kembali. Jadi urusan publik itu harus diselesaikan dengan akal sehat, dengan ilmu pengetahuan, ketimbang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan agama. Ini menurut saya menarik. Ya, ini oke, ini dan lain sebagainya oke. Ya, ini soal kesederhanaan, ibu bapak sekalian. Ini yang saya lihat hanya ada di Pak Karno dan Gus Dur menurut guru ya. Menurut gue. Gus Dur itu kenapa kok dia sangat sakti? Karena ia melarat itu. Saya dengar cerita dari Mbak Alisa. Setiap presiden kalau keluar dari presiden itu dapat tanah Pak, di bilangan emas loh.
Nah, Gus Dur waktu itu cerita, engko tanah iki nek aku wis mati, ojo didol nek durung sampai rego sakmene. Nek wis mari mbok dol, engko pengawal iki gekno omah, pengawal iki gekno omah, pengawal ini gekno omah, pengawal ini gekno omah. Padahal Gus Dur juga tidak dianggap terlalu kaya pada waktu itu. Kalau ceritanya, ya Gus Dur yang presiden seperti itu harus menghutang duit kepada anaknya Mbak Alisa. Dia mementingkan soal kesederhanaan itu sendiri. Ini saya tulis 7 years ago, ya, saya nulis di Facebook. Sekira tanggal 16 kemarin, saya ngomong ini di kesaksian di Facebook. Aku ngobrol ngalor ngidul dengan Bu Sinta di rumah Kepanjen Jombang. Beliau cerita nostalgia. Waktu Lebaran tiba dan baru ada Mbak Alisa saja, anak Ijik Siji Mbak Alisa. Gus Dur kerap membawa putrinya pergi ke toko baju, tentu saja untuk memilih baju yang disukai Mbak Alisa. Yang menarik tidak untuk dibeli, namun Alisa diminta untuk menghafalkan polanya. Mesti, senangi Gus, senangi. Pleken nang memori. Ya, potongannya opo, seperti itu. Sesampai di rumah, pola dan motif tersebut diceritakan ke Bu Sinta agar dibuatkan baju yang serupa. Gawe dewe. Loh, iki putunya Roisul Akbar. Roisul Akbar itu kalau misalnya di wilayah tempat itu karek teko kabeh nggo dhuwit nyonya, tapi tidak dilakukan. Lho nek wong kaya ngene. Nek soal kesederhanaan teman-teman sekalian. Ya, semakin kita pintar, semakin kita tahu batas kalau tahu perang. Jadi ojo terlalu sugih teman-teman. Seperti itu cerita batas. Next, wes gak usah. Yang terakhir bagaimana membumikan 9 nilai ini. Saya menawarkan 3 hal. Ya, pertama kalau kita ingin mendidik orang supaya cara berpandangannya itu Islam. Saya minta tolong kepada teman-teman selain Islam dan Islam yang berpikiran cerdas. Ini cara bagaimana mendorong orang-orang Islam yang masih belum berpikiran seperti Gus Dur bisa diubah menjadi pemikiran seperti Gus Dur. Saya mau ambil contoh. Salah satu orang yang belum Gus Durian itu kalau mlebu gereja gak wani, nek delok wong Kristen, delok wong Katolik, iku gawanane kowe musuhku. Padahal gak tahu ketemu. Maka bagaimana cara membuat orang seperti itu? Yang pertama adalah passing knowledge. Minterke umat itu diomongi. Duh le, nek kon nyawang gereja, nek kon nyawang saleh, bukan berarti secara otomatis kolom agama di KTP-mu akan ganti Katolik kan baik Kristen. Nek kon gak percaya, ayo tak terang gereja, sawangen ambek golon KTP-mu ini. Nek sawang ini kok mari ngono otomatis koyo sulapan Islam jadi Kristen, engkau tak urusno nang disebut capil. Sadar malah. Ya gak apa-apa sadar. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya pinter ke umat itu penting. Tidak semua orang Kristen jahat, tidak semua orang Tionghoa itu jahat. Tapi kan selalu didoktrinkan seperti itu. Yang kedua, utak itu dipinterke dengan membaca jurnal. Yang kedua itu adalah menanamkan nilai yang 9 nilai tadi. Jadi utak digasak, ya, harus pintar kalkulus, harus pintar itu. Tetapi nilai di hati itu juga dimantapkan supaya tidak banyak orang yang doktor dan master Islam dan lain sebagainya. Tapi cara pandangnya masih intoleran. Itu pintar saja, tetapi dia tidak instilling values. Yang ketiga, iki wis ini yang paling penting, itu adalah nyampur baur. Mas Agus, jangan pernah seneng kalau kelenteng ini hanya dikunjungi oleh orang-orang Buddha, Tionghoa, Buddha, Konghucu dan Tao. Itu bukan indikator keberhasilan, Mas. Indikator keberhasilan kelenteng itu bermanfaat kepada dalam tanda petik banyak orang Islam adalah nek tiap tahun akeh wong Islam nongkrong nang kene, njaluk mangan nang kene, ngopi-ngopi nang kene, itu berarti sampean
membuat orang Islam yang awalnya takut mlebu kelenteng. Saya dulu sangat takut masuk kelenteng di Mojokerto. Saya takut karena ada stupanya dan saya didoktrin, korek tanganmu itu dilebokno nang stupa itu. Kok ujug-ujug dadi kerik mburi kok. Allah, wedi. Jadi kalau lihat wayang Titi itu mesti kan ada banyak stupanya nih. Kayak ide-ide. Ada lagi cerita yang macam-macam. Kalau kamu ngelebokno tanganmu, kamu nanti akan terlempar ke Sumatera. Lah kan wedi waktu itu. Nah, yang menarik itu tadi, semakin banyak orang Islam yang bisa menjejakkan kaki ke kelenteng, Mas, berarti kelenteng itu oke, Mas. Begitu juga dengan NU, naik kantor NU, disoboni kiai-kiai NU dan lain sebagainya. Menurut dia biasa-biasa. Kantor NU disoboni wong NU biasa. Jika biasa yo disoboni kalau orang-orang yang lain. Kantor PMI juga seperti itu. Nah, yang itu berarti nyampur baur. Bagaimana kita campur baur? Yang selanjutnya adalah mengembangkan perilaku. Jadi bagaimana setelah itu kemudian kita akan ngecek bagaimana orang itu yang awalnya berani, nggak berani menjadi berani, dan kemudian menjadi berani dan menjadi berani. Ini sebenarnya cara pandang Gus Dur menurut Aan Ansori yang bisa jadi salah, tetapi saya berani bertaruh untuk ini bisa diimplementasikan supaya Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Saya kira itu. Mohon maaf kalau terlalu banyak omongannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat pemaparan dari Gus Aan. Ya, sambil dinikmati yang masih ada snack di kotaknya masing-masing. Oke, sambil ngopinya ngopi botolan. Iya, tadi ada request untuk cangkiran gitu ya, racian. Wah, nanti aja itu sesinya sendiri. Oke. Ya, terima kasih Gus Aan yang sudah memaparkannya. Dan mungkin ada 2 orang saja yang mau bertanya ya supaya nggak lupa. Ya. Ada yang mau tanya? Ya. Monggo ke Pendeta. Ada bagian yang sesungguhnya diperlukan untuk kita yang tadi dilewati oleh perusahaan. Ya. Mohon dijelaskan secara lebih dalam lagi tentang nilai kemudian kesetaraan, karena itu sangat penting untuk kita di kantor ini. Oh iya. Ya. Itu sudah ya. Ya, tentang kesetaraan untuk nilai kesetaraan untuk lebih dalam lagi diulas karena itu. Iya. Dan banyak kejumplangan, kesenjangan. Jadi khususnya hari-hari ini untuk kesetaraan itu merupakan poin penting yang harus juga kita pahami. Ya, bentar. Ya, tidak apa-apa. Setara itu equal. Setara itu kalau dalam bahasa Inggris itu maknanya equal. Equal iki kon ngantem aku ping pisan, tak antem ping pisan. Setara itu adalah aku dua anak loro, siji kak kuliah sampai S2, anakku siji, iku kudu S2. Itu minimal. Ada lagi setara yang menurut saya menarik, bukan equal, tapi equity. Equity iku sing terdampak, iku oleh luwih akeh, Mas. Misalnya anakku loro, anak siji iki kira-kira sing nomor siji gajine kira-kira selawe juta satu bulan. Anakku sing siji iki ya pegawai buruh pas-pasan, gajine ya UMK Nganjuk pisan, enggak sampai 3 juta. Nek menurut equal, maka kontaknya dari 10 juta, iki 10 juta. Adil, iya adil. Tetapi dikritik sama equity, gak ngonoan. Adil itu gak ngono. Adil itu adalah melakukan afirmasi action supaya arek sing iki, arek sing apa jenenge, sing luwe UMK iki mang iso setara. Sehingga apa? Kole bapakmu iki warisane 30 juta, kowe tak kei 5 juta. Soalnya apa? Wis duit akeh.
Sing adikmu sing gak duwe iki tak kei 30 juta. Dalam konteks FKUB misalkan, di mayoritas Islam, jelas potret hari ini mengatakan the winner takes all. Oleh karena di NU, di Nganjuk ini mayoritas adalah Islam Sunni Nahdliyin, maka ketua FKUB biasanya harus yang mayoritas. Mulai zaman A sampai zaman F, ya ngono soalnya apa? Aku menang. Ini cara pandang politik elektoral. Kalau setara dalam konteks equal, digeler. Kayak Jokowi geler hari ini lho. Mari Marsikal, mari sopo? Mari Angkatan Darat, kemudian jadi Angkatan Laut, apa jabatannya itu? Pak Andika itu loh. Panglima lah. Kan digelirnya biar zamannya Pak Harto kan Adi terus. Ya Adi terus. Nah, setara adalah seperti itu. Nah, kalau Gus Dur, setaranya adalah kalau saya misalkan di beberapa tempat nek biasa wong Islam sing mimpin jadi ketua, aku mau meskipun aku banyak Islami. Ya sing dalam tanda petik sing perlu diafirmasi inilah yang akan jadi ketua. Nah, setara Mas, biasanya orang itu setara itu tidak setara itu didasarkan pada sentimen identitas. Ya, identitas. Biasanya identitas agama. Oleh karena kamu Kristen, urip nang Islam akeh, kowe aja macem-macem. Kira-kira ngono. Wis untung kon kata serang waktu ibadah. Misale kaya ngono. Tapi ini kan sebenarnya setara yang semu. Setara yang sejajar adalah nek masjid kira-kira di banyak tempat oleh ngadeg masih ora ana IMB ini. Ya. Kudune yo sing liya diperlakukan yang sama. Nek setiap pembangunan gereja kudu ana IMB ini, maka rumah ibadah yang lain juga harusnya menyertakan IMB. Itu. Nah, yang kedua, Gus Dur itu, Mas, saya mau challenge di sini karena banyak orang yang kesetaraannya itu durung naik kelas. Yang saya ingin katakan pada Gus Dur ini, Gus Dur itu tidak hanya membela orang yang berbeda agama, tapi membela orang yang identitas gendernya nggak sama. Ndi ono kiai selevel Gus Dur sing gelem buka kontes kecantikan Ikatan Waria Indonesia tahun 2006. Jadi ketika Gus Dur hadir di situ, ya, ada orang Gus Durian, banyak Gus Durian waria, teman-teman Gus Durian yang gay itu akeh. Gus Dur ingin mengatakan, kowe iki menungso pada dasarnya adalah baik. Aku kadang-kadang gak tekan ambek pikirannya Gus Dur itu sendiri. Saya ditanyaan apa kok niku duwe anak duwe bojo, kok belani kelompok LGBT. Oh, anakku hetero. Itu ya bukan gay dan lain sebagainya. Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi menurut saya yang ditanamkan oleh Gus Dur nggak kayak gitu. Gus Dur belani waria kok. Maksudnya Gus Dur wani aku gak wani kan. Sama kita belum ngerokok gitu kan. Iya gak apa-apa nyemplung kan Gus Dur sih. Iya kan. Mesti ada AC ini toh. Gak mungkin kalau ada AC ini gitu kan. Di rokokan. Gus Dur apa tambah apa tamunya akeh loh. Tamunya akeh loh. Aku kan anakku. Kalau nerok gak masalah karena Gus Dur. Jadi begitu Mas, setara itu maknanya equal, adil, atau kita setara dalam makna adalah memberikan afirmasi, memberikan privilege atau afirmasi policy seperti itu, penguatan kebijakan penguatan. Saya gitu Mas, saya masih dulu aja. Ya, pelan. Saya satu lagi ya terakhir. Iya, manusia. Yang kecenderungan seksnya berbeda. Iya. Oh iya. Itu menurut saya. Iya. Itu cara pandangnya. Iki warnanya apa, Ed? Bening. Mas, warnanya apa? Warnanya apa ini? Bening.
Kuning, ada yang ini warnanya apa? Kalau ada orang mengatakan itu warnanya telur asin, salah enggak? Enggak salah. Ya saya cara pandangnya seperti itu. Wah aku gak bela sama dia, aku membela hak konstitusi. Ada orang dia, kamu nyolong manggaku. Dia nak jenengmu nang gulu. Mangga milik Gus Zainal. Kau nak iki Gusti, gak apa-apa tak coba. Ya diguyu nang polsek. Ya apa niki. Yang ingin saya katakan begini, aku setuju bahwa cara pandangnya bisa berbeda, tetapi yang saya ingin katakan bahwa bagaimana supaya orang itu bisa setara, dibelani, ya meskipun itu bukan nggak sama identitasnya dengan kita, tapi karena kita melihat dia adalah manusia, maka kita harus memperlakukan seperti manusia. Jadi ini ono wong daftar dari majelis jemaat, yo cok dia mungkin mosok beres dia dari majelis jemaat, enggak usah. Ya pelayanan. Oh, ini waria kok pindah di takmir. Ojo ngisi-ngisi aja. Di PMI deh, itu ada anak PMI yang waria di Universitas Wahab Hasbullah Tambak Beras. Ini gak karu-karuan. Nanti ibunya, dia PMI, anak ekonomi yang di DKI kemarin itu. Ya dia nggak disuruh jilbaban, nggak disuruh apa. Ya dibiarkan berekspresi. Saya salut. Aku ingin memberikan piagam penghargaan kepada Universitas Wahab Hasbullah karena ia tidak memaksa orang ini untuk berekspresi sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau saya jenis kelaminnya dia laki-laki, tapi ayu nih banyak perempuan ketika melihat dia itu insecure karena apa? Kalah putih, kalah ayu. Jadi seperti itu ya mas cara pandangnya. Yang saya maksud tadi juga antara yang tua dengan muda setara. Iya, termasuk itu juga mas. Yang tidak masih perlu dibangun. Iya, betul. Oh iya, betul. Ya, Betul itu mas. Kita juga masih pertumbuhan, masih proses juga, jadi banyak hal untuk Ini setara. Ya. Ini mas, ini dilahirkan. Ya oke, begini caranya. Gus Nganjuk ini kan, apa karena orang tua kan, senioritas itu penting. Senioritas itu penting. Hormati saja. Tapi jangan close minded. Jangan close minded. Kan seperti naik mobil begini. Iki aku gak iso maju, soalnya kok iki gak maju. Padahal kini dia mau dalan menggo. Kenapa gak menggo? Jadi kalau misalkan cara terbaik menghormati orang tua itu adalah dengan cara melampaui orang tua itu. Endi ana wong tua, katakanlah aku wong tua becak. Wong tua sing bener, iku gak pengin anake wong becak, bukan berarti becak itu jelek, tidak. Pasti aku akan seneng. Aku luwes seneng kon kuliah. Iya kan melampaui. Tapi di sini nggak ada orang tua yang bermaksud ya. Walaupun ada orang tua itu begitu. Maksudnya begini teman-teman. Kalau kita nanti pasti tua, ini ono arek nom-nom sing lebih progresif. Bukan hanya kasih jalur, tukokno jalur. Ayo progresif, nyok. Ojo malah dihambat-hambat. Gitu. Nah kalau kita sebagai orang muda yang agak dihambat seperti itu, bagi saya, ya bikin aja baru. Ini penghormatan untuk tetua-tetua. Jadi saya membuat organisasi baru ini, diskusi baru ini dalam kerangka untuk menghormati yang tua-tua. Kalau perlu yang senior-senior, dadekno dewan pembina, pelindung sing dhuwur-dhuwur kayak gitu. Dipangku supaya gak iso obat. Terima kasih. Ya, terima kasih.